Halo beban keluarga, gimana kabarnya? Semoga harta orang tua kalian masih aman ya. Ketemu lagi nih sama JLAG, orang yang paling cute di dunia. Sekarang kita mau ngabisin segmen terakhir dari film Fobia. Menurut Aing, segmen ini yang paling membuat Aing terkencing-kencing dan membuat Aing sampai sekarang pakai popok. Pula poho sinematik lah. Tidak. Seorang putri dari kerajaan Panistan bernama Putri Sophia berniat melakukan perjalanan dan mau menginap di Phuket. Putri Sophia ingin kru yang melayani dia adalah kru yang pernah melayani Sophia tahun lalu ketika dia sedang bulan madu bersama Pangeran Albert. Pim yang sedang libur tugas sebagai pramugari pesawat pun ditelepon oleh kantornya dan dia harus masuk kerja besok. Pim menolak karena dia sedang libur, kata dia. Tapi yang meminta Pim masuk kerja adalah bos besarnya, jadi mau tidak mau dia harus menurutinya. Lalu Pim dapat kabar bahwa dia hanya sendirian sebagai pramugari karena rekannya bernama Tui dapat musibah. Adik laki-lakinya bernama Ter tewas tenggelam di sungai Chiang Mai tadi malam. Yang sudah lihat segmen ketiga film ini pasti tahu Ter. Pesawat pun lepas landas. Awas, kalian jangan teriak Madonna ya. Ntar pesawatnya mundur. Hahaha, dono kalian. Setelah mengudara, Pim menghampiri Putri Sophia untuk menawarkan sesuatu. Tapi Putri Sophia somse dan tidak menjawab sama sekali. Pim melihat cincin Putri Sophia sama dengan yang dipakai Pim. Pim pun berusaha melepaskan cincin yang dia pakai. Karena susah dilepas, akhirnya Pim membalikannya. Pim menawarkan minuman ke Putri Sophia, apakah dia mau teh atau kopi. Dan sudah berkali-kali ditawari, Sophia tetap somse. Pim hilang kesabaran, lalu meninggikan nada suaranya, teh atau kopi woi. Dan akhirnya Sophia menjawab, Coffee or tea, Your Highness? dia mau kopi. Coffee. Saat Pim memberikan kopi, sendok yang dia bawa terjatuh dan ketika Pim mengambil sendok tersebut, Sophia dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke tangan Pim. Pim kesakitan dong, gimana sih? Sorry. Pim membuat kopi lagi. Pim pun berniat balas dendam, yaitu kopi yang baru dibuatnya ia aduk dengan hak sepatunya. Namun sialnya, Putri Sophia tidak ingin lagi minum kopi, dan dia ingin makan siang. Sophia menanyakan bagaimana keadaan tangan Pim dan Pim menjawab, tidak apa-apa yang mulia. Sophia ingin melihat cincin yang dipakai Pim, karena Sophia tahu Pim juga punya cincin yang sama persis seperti yang dipakai. Sophia bercerita, di negaranya jika ada perempuan yang bermain hubungan gelap dengan suami orang, maka ia akan ditahan, ditelanjang di depan publik, lalu dilempari batu oleh warga dan sebelum dia mati, ia harus memohon maaf kepada istri yang diselingkuhinya. Lalu Pim membawa makan siang untuk Sophia, tapi Sophia tidak mau memakannya. Dia mau makan apa yang Pim makan. Pim lalu membuka makan siangnya, yaitu mie dengan sayur dan udang. Tetapi ternyata Putri Sophia punya alergi terhadap udang. Pim sempat tidak ingin menyediakan makanan itu. Tetapi ketika Putri Sophia terus-menerus memanggilnya, ia pun menyingkirkan udang-udangnya dan menyediakan mie-nya saja untuk Putri Sophia. Sophia tiba-tiba batuk dan kulitnya memerah. Alergi Sophia kambuh karena dia secara tidak langsung juga sudah makan udang, padahal dia alergi sama udang.
Saat Pim menawarkan air, Sophia bergegas pergi ke belakang dan Pim melihat tumpukan foto. Kalian tahu foto apakah itu? Oh my god, itu foto kemesraan Pim dengan Pangeran Albert. Jadi selama ini Sophia tahu kalau suaminya berselingkuh dengan Pim. Saat pesawat sudah mendarat, tim medis sudah siap dan langsung membawa Sophia ke rumah sakit. Sophia menatap Pim dengan penuh amarah, dengan mata memerah. Wow, takut. Sorenya, Putri Sophia dikabarkan meninggal dan Pim harus mengantarkan jenazah Putri Sophia ke Panistan. Dan sang kapten bilang nanti kalau ini sudah selesai, Pim akan diinvestigasi. คุณรู้ใช่ไหมว่าหลังจากไฟล์นี้แล้วคุณให้ประสบอยู่บนเครื่องเหมือนตอนขามา Suasana mulai mencekam ketika pesawat mau berangkat. Cuaca yang awalnya cerah menjadi mendung diselimuti awan hitam tebal dan kilat yang terus menyambar. Wah, rame na jika aja film teh. Dimulai dengan lepas landas, pesawat berguncang hebat yang membuat mayat Sophia jatuh dari tempat duduknya, lalu mendekati Pim dan rambutnya terurai. Saat Pim mau merapikan rambutnya, mayat Sophia ngegerebek. Lalu Pim berniat melaporkan ke kapten, tapi tidak jadi. Kapten ka? Mungkin Pim berpikir pesawat terkena turbulen, jadi awak Sophia oyag. Akhirnya Pim menggusur mayat Sophia ke tempat duduknya semula. Pim minum obat penenang dan kembali ke tempat duduk pramugari. Pesawat kembali mengalami turbulen dan mayat Sophia tiba-tiba ada di pangkuan Pim. Gelo, ternyata cuma mimpi. Pim mengambil segelas air untuk minum. Sewaktu Pim minum, ada bayangan lewat di belakang Pim. Lalu dia mendekati ke arah bayangan tadi dan melihat mayat Sophia tidak lagi ada di tempatnya. Pim ketakutan, ditambah saunya serem banget yang membuat aing oge ketakutan. Anjir. Pim menelpon kapten lagi, jangan main-main. Kemana kapten memindahkan mayat Sophia? Lalu kapten menutup teleponnya karena menganggap Pim gila. Dia memberanikan diri dan hayam pun ngagorowok yang nyatu. Dia memberanikan diri mencari di mana mayat Sophia. Lah anjing, kok kain kapan pembungkus mayat Sophia ada di lantai? Lalu terdengar ada suara orang yang muntah-muntah. Dia mendekati sumber suara tersebut yang ternyata dari arah toilet. Pintu toilet dibuka, tapi ternyata kosong dan suara tadi pun berhenti. Alhamdulillah. Pim masuk ke toilet dan terjadi lagi turbulen yang membuat pintu toilet terkunci. Saat Pim coba membuka pintu, dari arah belakang Pim terdengar suara orang yang batuk sambil membaca ayat kursi. Emang bisa kan gitu? Pim sekuat tenaga membuka pintu toilet dan akhirnya bisa dibuka juga. Karena frustasi, Pim mengambil sebuah kapak berniat ingin keluar dari pesawat dengan cara memecahkan kaca jendela pesawat, namun dihalangi oleh sang kapten. Dan si kapten mengingatkan akan menginvestigasi Pim nanti. Pim diikat di depan mayat Sophia agar dia tidak melakukan kekacauan lagi. Tiba-tiba mayat Sophia batuk-batuk, lalu kain kapan di wajahnya terbuka dan terlihatlah wajah Sophia yang sangat gila sekali mendekati Pim. Dan saat dia membuka mata, mayat Sophia sudah hilang. Lalu dia melihat ke sisi yang lain dan mayat Sophia tiba-tiba muncul seperti mau menerkam Pim. Pim pun teriak, Tidak.
Ketika sampai di Bandara Panistan, saat para penjemput mayat Putri Sophia dari kerajaan pun terkejut melihat keadaan Pim. Dia terlihat sedang bersujud di depan mayat Putri Sophia. Hanya saja kepala Pim sudah terpelintir ke belakang, seperti memohon ampun. Gimana pendapat kalian tentang film Fobia segmen terakhir ini? Sungguh sangat menghanyutkan kan? Oh ya, buat kalian wanita-wanita di luar sana, stop menjadi pelakor, karena yang belum punya istri juga masih banyak kok. Contohnya JLAG ini. Pepatah bijak Thailand mengatakan,